GRO, 17 tahun pelajar SMK Negeri 4 Semarang meregang nyawa usai tertembak oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengusut kasus ini, Satreskrim Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi pada Selasa siang tadi. Prarekonstruksi fokus pada kejadian awal sebelum terjadinya penembakan di Jalan Candi Penataran Raya, Kelurahan Kali Pancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Dalam prarekonstruksi yang menghadirkan 4 orang tersangka yang diduga anggota gangster tersebut, petugas mengurai kejadian demi kejadian, yakni mulai dari aksi tawuran hingga seorang anggota kepolisian datang dan melakukan penembakan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan prarekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus yang menewaskan korban berinisial GRO 17 tahun yang diakibatkan luka tembak. Dari prarekonstruksi inilah petugas menyebut akan dapat menjadi dasar dari penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tersebut. Polrestabes Semarang melaksanakan giat prarekonstruksi, di mana kemarin kita telah menangkap pelaku KREA dan para pelaku KREA itu sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita untuk memastikan lokasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan seperti apa, kita melaksanakan prarekonstruksi. Ini sebagai tahap awal untuk memperkaya pemahaman para penyidik terhadap kejadian yang terjadi, sehingga apa yang terjadi di lapangan itu betul-betul fakta, tidak ada yang ditutupi dan transparan. Polisi menyebut tembakan tersebut untuk melerai tawuran. Namun ternyata kesaksian warga maupun Satpam Perumahan Paramon tidak melihat kejadian tawuran tersebut. Menurut informasi dari anggota sih waktu malam itu nggak ada sih Pak ya. Nggak ada tawuran. Nah, ibaratnya malam itu anggota sudah juga laporan memang tidak ada bahwasanya tawuran perihal itu Pak, untuk malam minggu ya itu ya. Tidak ada sama sekali. Aman. Jalan semua 1/5 Paramon, depan Paramon aman sih Pak. Minggu dini hari ya? Aman Pak. Jadi nggak ada suara letusan, nggak ada ini? Nggak ada sih Pak. Tawuran juga nggak ada ya? Nggak ada. Kita di sekitar kampung saya sih nggak ada kejadian apa yang diberitakan itu nggak ada. Semarang Barat betul di sini termasuk wilayah Semarang Barat. Dekat Paramon kan ya? Iya, Paramon. Mana Paramon sebelah? Ini sebelah sini. Itu Paramon. Nggak ada tawuran juga? Nggak ada. Untuk mengusut kasus ini, Lembaga Bantuan Hukum Penyambung Titipan Rakyat akan mendampingi pihak sekolah. Mendampingi, ini saya sudah mencari data-data anaknya. Pak Kapolrestabes, saya berharap ya Pak Kapolrestabes terbuka, transparan dalam melakukan penanganan ini. Sudah nggak usah dikait-kaitkan dengan yang lain karena mau pilkada dan sebagainya harus kondusif dulu. Ini harus diungkap yang sebenar-benarnya. Ya, apakah penembakan itu sudah sesuai SOP? Kemudian kenapa dia sampai menembak? Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, Teguh Joko, TV One mengabarkan. Prarekonstruksi telah dilakukan untuk menemukan fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, di tempat ataupun juga TKP pada saat hari kejadian itu berlangsung. Tapi Anda juga sudah bisa dengarkan tadi bahwa menurut keterangan saksi mata, orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian tidak menemukan, tidak mendengar, tidak melihat apapun yang terkait dengan adanya bentrokan ataupun juga tawuran antar para pemuda yang terlibat geng begitu, yang juga ini menewaskan salah seorang siswa dari SMK Negeri 4 Semarang. Untuk bisa memberikan tinjauannya, pandangannya sudah bergabung dengan kita, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arianto. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik. Pak Arianto juga tadi mungkin sudah melihat tayangan yang kami sajikan. Apakah Pak Arianto ketika prarekonstruksi dilakukan langsung serta-merta bisa menepiskan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tadi bahwa sebenarnya pada hari itu pada saat penembakan berlangsung tidak terjadi apa-apa atau apapun di lokasi ataupun juga di TKP, Pak Arianto? Ya, saya sendiri juga tidak bisa menjawab ya Bu.
ini apa yang sebetulnya terjadi. Terus terang saya belum menanyakan kepada polisi Semarang sama Kapoldanya. Tapi saya juga sangat prihatin ya dengan kejadian ini. Karena sementara dari polisi mengatakan bahwa itu karena ekses daripada geng yang mau berkelahi, alasan dia bertindak, dan kemudian ternyata saksi-saksi menepis semua kenyataan itu. Ini merupakan ujian berat lagi bagi polisi ya. Dulu polisi waktu di Sumatera Barat itu melerai, betul-betul melerai orang yang mau tawuran saja, dan kemudian satu orang itu terjun ke jembatan, ke sungai dan meninggal. Polisinya kan dianggap dulu polisi gebukin kemudian dilempar ke anak kecil, dilempar ke sungai gitu. Kalau itu waktu itu kan kejadiannya demikian ya. Itu pun polisi kan dicurigai, tidak dipercayai bahwa polisi itu sebetulnya tadinya melerai yang geng mau tawuran ini. Nah kalau ini lebih dahsyat lagi, ini sudah jelas ya, itu orang itu anak itu tertembak lah. Pasti kalau tertembak kan pasti yang menembak kan oknum ya, oknum polisi, nggak mungkin orang lain gitu. Dan kemudian alasannya juga karena tawuran dan sebagainya. Apapun yang terjadi ya, kalau ditinjau dari secara teoritis ya, sampai ada orang meninggal dunia karena senjata polisi, itu jelas sudah pasti salah. Polisinya, oknumnya itu pasti salah. Karena di dalam di polisi sendiri kan sudah ada standarnya. Saya dulu membuat itu, prinsipnya itu di implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas polisi Perkap nomor 8 tahun 2009. Ketika saya Kadipinkum, saya itu membuat itu bersama-sama dengan Bu Harkrusti, dengan beberapa LSM untuk menciptakan itu. Sudah ada rambu-rambunya itu, Bu, bahwa senjata api itu hanya digunakan apabila untuk melindungi nyawa orang, termasuk nyawa polisi sendiri, petugas gitu. Dan kemudian dia hanya sampai dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dan tindakan polisi untuk menggunakan kekerasan maupun menggunakan senjata api itu ada urut-urutannya, Bu. Yeah. Urut-urutannya harus diselesaikan dengan persuasif, kemudian pakai peringatan, kalau peringatan nggak jadi dengan tindakan menghentikan orang dan sebagainya. Terakhir sekali itu senjata dipakai apabila orang itu mengancam akan membunuh orang lain atau orang itu sudah menyerang polisinya sehingga dia sudah hampir kena dan mungkin sangat mematikan, itu baru bisa dilakukan. Nah ini kan kejadiannya kan tidak begitu. Nah sayangnya Pak Kapolres itu sementara berita-berita di luar seperti itu ya, simpang siur kayak gitu ya. Tapi di dalam penyataan kepada media kok tidak menyalahkan bahwa kalau dari polisi tadinya kira-kira anunya begini gitu. Hanya prarekonstruksi dilakukan. Nah, prarekonstruksinya bagaimana? Pasti publik pasti bertanya-tanya ini ya. Yeah. Itu mestinya yang mesti jadi tantangan dari polisi untuk jawab dulu lah. Kira-kira yang terjadi begini, tapi akan kami usut. Itu kira-kira begitu yang sepemahaman saya kejadian ini. Baik Pak Arianto, salah satu yang dikemukakan oleh pihak kepolisian bahwa oknum polisi tersebut yang melakukan tembakan kondisinya terdesak karena kemudian saat akan melerai tawuran ternyata diserang balik oleh geng tawuran tersebut. Tapi nanti Pak Arianto kita akan bahas mengenai hal ini. Ketika memang betul ternyata terjadi kondisi seperti itu, apakah oknum tersebut memang berhak, memang boleh untuk bisa meletuskan tembakan, dan juga mengenai korban tentunya yang kita tahu bersama. Tapi juga yang kita nanti akan lebih dalam lagi gali, bagaimana untuk bisa menentukan fakta yang terjadi berdasarkan prarekonstruksi ataukah berdasarkan dengan keterangan-keterangan dari para saksi yang hingga saat ini masih tetap menyatakan bahwa tidak terjadi apa-apa di hari kejadian di tempat lokasi. Setelah jeda, rekan kami Danita juga akan menelusuri tempat kejadian perkara. Kita akan nanti mendengarkan bagaimana kisah dari Danita, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Pak Arianto tadi, kita akan dengarkan terlebih dahulu penelusuran dari rekan kami, Danita, yang saat ini juga sudah berada di lokasi tempat kejadian perkara. Silakan Danita. Putri Viola dan juga pemirsa, betul sekali pihak dari kepolisian Polrestabes Semarang dan tadi juga ditemani oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah sudah menggelar
prarekonstruksi siang tadi terkait insiden tertembaknya siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah. Ada beberapa adegan yang tadi juga ditunjukkan atau diperagakan oleh 4 orang tersangka yang menurut pihak kepolisian 4 orang tersangka ini merupakan tersangka kasus atau tersangka tawuran, karena pihak kepolisian sebelumnya menyebutkan awal mula terjadinya penembakan terhadap siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah ini bermula ketika pihak kepolisian atau anggota kepolisian yang merupakan yang diduga melakukan penembakan ini adalah karena adanya tawuran dan melerai tawuran dua kelompok begitu di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa adegan dalam prarekonstruksi ini tadi akan dibawa dalam proses penyidikan sehingga nanti akan ada fakta-fakta yang dibawa sehingga tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi, karena informasinya di lapangan tadi juga ada saksi dan juga pihak Satpam yang menyebutkan bahwa tidak ada kejadian tawuran, namun pihak kepolisian menyebutkan bermula dari tawuran tersebut hingga akhirnya ada insiden penembakan. Pihak kepolisian baik Polrestabes Semarang maupun Polda Jawa Tengah hingga saat ini juga masih melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan penembakan tersebut di Paminal atau di Propam Polda Jawa Tengah. Dan saat ini juga pihak sekolah, ketika kami melakukan konfirmasi terhadap pihak sekolah apakah keseharian dari korban meninggal dunia GRO 17 tahun ini memang terlihat seperti atau ikut dalam anggota geng atau kelompok tertentu. Pihak sekolah menyebutkan bahwa anak tersebut merupakan sosok yang rajin dan ikut dalam paskib di sekolahnya, dan beberapa waktu yang lalu bahkan memenangkan lomba paskib begitu. Dan kami juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian mengenai hasil dari prarekonstruksi yang sudah dilaksanakan pihak kepolisian untuk nantinya apakah kemudian kronologi yang ditetapkan ataupun yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini sesuai dengan prarekonstruksi atau sesuai dengan hal-hal yang disampaikan oleh sejumlah saksi, karena memang hingga saat ini juga sejumlah saksi sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga masih melakukan pencocokan ataupun penyelidikan pendalaman mengenai insiden tertembaknya salah satu siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah. Putri Viola. Nita, apakah Anda mendapatkan informasi mungkin dari pihak sekolah, mungkin dari pihak keluarga, ataupun juga rekan-rekan almarhum? Sebenarnya bagaimana sosok dari almarhum ini? Bagaimana track recordnya dan juga bagaimana kesehariannya? Kami juga tadi mengkonfirmasi rekan ataupun salah satu teman dari korban yang menyebutkan bahwa korban ini ikut dalam paskibra di sekolahnya di SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, dan kesehariannya tidak terlihat nampak ikut seperti kelompok atau geng motor ataupun ikut terlibat dalam aksi-aksi kriminal di luar sekolah. Terakhir, teman atau rekan korban ini menyebutkan pada Sabtu lalu usai latihan paskib mereka bertemu terakhir kali dan mengungkapkan bahwa si korban ini akan mengikuti latihan pencak silat, dan kemudian tidak ada informasi lagi setelahnya karena ada informasi bahwa korban ini menjadi korban penembakan karena disebutkan sebelumnya ada aksi ataupun tawuran dua kelompok maksud kami. Seperti halnya yang disampaikan oleh pihak sekolah yang tadi kami juga mengkonfirmasikan bahwa keseharian korban ini di sekolah ini merupakan anak yang baik, rajin, dan ikut atau terpilih menjadi siswa pilihan dalam paskibra di sekolahnya. Putri. Danita, apakah Anda juga sempat mendapatkan informasi dari pihak keluarga apa aktivitas dari korban ini di saat malam kejadian? Apakah memang betul melakukan latihan pencak silat tadi, atau mungkin ada informasi yang lain yang disampaikan oleh almarhum kepada pihak keluarganya mungkin pada saat pamit meninggalkan rumah?
Konfirmasi terhadap pihak keluarga hingga saat ini belum kami dapatkan karena memang informasi dari pihak sekolah, keluarga belum bisa dihubungi karena masih dalam kondisi berduka. Sama halnya ketika kami berusaha mengkonfirmasi terhadap keluarga korban yang selamat karena ada 2 rekan korban yang meninggal dunia ini selamat dan dirawat di Rumah Sakit Karyadi di Semarang, Jawa Tengah juga belum bisa mendapatkan statement atau informasi dan juga keterangan. Begitu juga dengan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa pihak keluarga hingga saat ini juga masih belum dapat diminta keterangan karena masih dalam proses pemulihan dan dalam kondisi yang masih berduka, Putri Viola. Janita, apakah pihak dari pihak kepolisian juga memberikan informasi bagaimana prosesnya hingga sejauh ini proses pemeriksaan dilakukan, termasuk juga yang kami dengarkan pemeriksaan dilakukan oleh Divisi Propam terhadap oknum polisi yang melakukan penembakan? Betul, pemeriksaan terhadap oknum polisi yang melakukan penembakan terhadap siswa berinisial GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah ini hingga saat ini masih terus dilakukan, baik mengenai bagaimana kemudian SOP penggunaan senjata api dari anggota kepolisian. Apakah betul itu merupakan sesuai dengan SOP melindungi diri sendiri dari ketidakkeamanan ataupun bisa melanggar atau di luar dari SOP penggunaan senjata api masih berlangsung hingga saat ini, Putri Viola, di Propam atau Paminal Propam Polda Jawa Tengah. Baik, Janita, terima kasih untuk informasi terbaru yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya nanti. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali. Dari Janita kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, sebelum nanti kita akan beralih ke hal-hal berikutnya, termasuk yang sudah Pak Arianto jelaskan mengenai bagaimana SOP seorang polisi dalam melerai pertikaian, menggunakan senjata dan sebagainya. Ini ada 2 hal dasar, Pak, mungkin yang begitu menentukan. Yang pertama adalah apakah betul pada saat kejadian tersebut memang ada yang namanya tawuran dilakukan oleh 2 geng ini? Karena memang saksi mata di lapangan mengatakan tidak ada, tapi dilakukan prarekonstruksi sudah ada tersangka juga. Nantinya Pak, mana yang kemudian digunakan untuk menentukan fakta, Pak Arianto? Ya, perlu diketahui ya, proses menghadapi seperti ini kelihatannya Polres Semarang itu paralel ya. Untuk tindak pidananya terjadinya itu anak meninggal itu tertembak itu pasti dilakukan penyidikan terjadinya orang itu meninggal karena tertembak kan gitu ya. Nah itu pasti sudah ada tersangkanya itu. Kemudian untuk pelanggaran itu tadi, apakah ini yang menggunakan senjata itu memang memenuhi syarat karena katanya mau bela diri apa tidak, itu Propam yang menyelidiki. Jadi ini semua paralel. Adapun tadi prarekonstruksi itu adalah suatu peragaan kembali ya berdasarkan keterangan transaksi yang ada. Karena bunyinya maka ini ya saksi-saksi yang ada sekarang ini baru dikumpulkan kemudian dicek kembali di lapangan kira-kira gitu. Tetapi apabila ternyata banyak sekarang saksi-saksi yang menyatakan bahwa itu tidak benar kalau teorinya adalah tadinya ada tawuran dan sebagainya, ya pasti prarekonstruksi ini tidak akan begitu saja, pasti nanti akan dikoreksi dengan keterangan-keterangan tambahan lagi. Intinya adalah polisi sekarang punya kewajiban ya untuk membuktikan sebetulnya apa yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi. Jadi kenapa orang ini mati tertembak? Apakah karena tadinya ada tawuran dan sebagainya, itu harus dikaji ulang ya, dicari-cari saksi dan bukti-bukti sehingga nanti ketika disidangkan itu rangkaiannya itu jelas, tidak hanya dipotong bahwa ini takutnya tawuran kemudian ini membela diri ditembak, itu nggak begitu Bu. Nanti hasil daripada berkas itu nanti akan pasti diterangkan itu mulai dari asal mula itu anak-anak itu ke situnya kemana dengan siapa dan sebagainya, terus kemudian polisinya ke situ dengan siapa yang menyaksikan, kemudian dia menembaknya bagaimana, kenapa dia menembak, seberapa besar ancamannya. Karena penggunaan senjata api itu ya harus berimbang. Kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi. Nah, itu yang nanti akan mendalami Propam. Tetapi kalau untuk resersenya itu tadi, dia hanya akan merekam apa yang terjadi di lapangan dan kemudian dituangkan di dalam berkas perkara. Disitulah nanti kemudian jaksa yang akan menuntut penembakan itu apakah memang
memenuhi syarat sebagai bela diri atau tidak, nanti hakim yang memutuskan. Baik. Jadi dua itu Bu, jadi sasaran ini yang dikerjakan ini. Ya, terakhir Pak Arianto, tadi sudah disinggung juga bahwa seharusnya ada keterbukaan, seharusnya ada transparansi yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian untuk bisa membuka apa kemudian yang terjadi betul-betul kepada masyarakat. Pak Arianto. Ya, saya juga mengharapkan begitu ya, karena selama ini kan polisi selalu dicurigai ya menutup-nutupi anggotanya yang berbuat salah gitu, karena tidak terbuka dalam pemeriksaannya itu gitu. Dulu waktu pembunuhannya siapa, ajudannya Pak Sambo itu juga demikian kan, polisi sekarang kan menutup-nutupi ada yang berbuat kemudian ditutupi, karena apa yang dikerjakan oleh polisi itu tidak terbuka gitu. Dan memang polisi juga ini ada kendala juga ya. Kalau ada suatu hasil penyidikan itu biasanya dia tidak akan mengumumkan, alasannya akan mengganggu penyidikan dan nanti akan hanya pro justisia. Nah inilah yang mengakibatkan rakyat tanda tanya, karena rakyat akhirnya hanya mengereka-reka dari keterangan yang didapat di lapangan, dari reporter televisi dan sebagainya ini apakah ini saksi-saksi ini diperiksa apa tidak kan? Yeah. Itu lebih baik, kalau menurut saran saya lebih baik transparan itu apa yang dikerjakan polisi, kerjakan ini. Kita sekarang sudah meriksa ini, hasilnya kira-kira masih belum jelas. Yang sudah diperiksa ini silakan kepada saksi-saksi lain yang di lapangan yang merasa menjadi saksi, kalau belum kita panggil tolong lapor bahwa saya menyaksikan gitu, sehingga bisa membuat terang benderangnya pengusutan ini. Baik. Saya kira di sini tidak akan main-main lagi ya, polisi akan menutupi kesalahan anggotanya dengan cara bahwa itu melaksanakan tugas, kemudian sehingga menimbulkan matinya orang lain itu. Karena kalau dari aturan yang ada, penggunaan senjata api ini kelihatannya ya dengan ancaman yang dihadapi itu kelihatannya tidak begitu berimbang gitu ya. Kan karena orang banyak, sini kan kita pakai senjata. Senjata itu hanya digunakan apabila persuasif, kemudian penangkapan gitu dan sebagainya itu baru bisa digunakan. Dan ancaman itu harus betul-betul ancaman yang mau mematikan dia. Misalkan dia sudah mau dibaca hampir kena kepalanya gitu, satu lawan satu, itu mungkin masuk akal kalau itu membela diri. Tapi kalau tidak ya pasti nggak akan dipercaya bahwa itu sebagai suatu tindakan dalam tugas sehingga menimbulkan korban orang lain. Intinya itulah, ada korban meninggal, makanya sudah risiko dari para polisi harus membuktikan apa yang terjadi sesungguhnya. Apakah ini betul-betul suatu kejadian kriminal, atau ini betul-betul kejadian dalam pelaksanaan tugas, atau kejadian yang lainnya. Ini kita tunggu saja tadi intinya ini. Ya. Pak Arianto Pak Arianto tadi terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan keterangan pandangan kami mengenai kasus ini. Kita akan terus tunggu Pak bagaimana proses penyelesaiannya dan juga fakta-fakta yang akan diungkapkan kepada masyarakat. Selamat malam Pak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Baik.